Kalau tidak ada tulisannya nilai. 996, apa yang ingin kamu lakukan? Mobil itu bergerak maju perlahan. Saat berbelok, pengemudi melihat ke kaca spion, hanya untuk melihat Ricky Mo dengan mata tertidur di kaca spion. Pengemudi itu dengan cepat menarik pandangannya dan mengemudi dengan penuh perhatian. Pada saat ini, dia mendengar suara Ricky Mo dari belakang. Jangan kembali ke villa, langsung ke Sengding. Sopir itu terkejut, bukankah Ricky Mo tertidur? Hatinya berpikir begitu, tetapi pengemudi yang telah membantu Ricky Mo sejak lama sudah memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menghadapi keadaan darurat dan menerima berbagai hal. Iya, sopir itu menjawab, memutar arah dan pergi ke Sengding. Media Sengding pernah didirikan oleh Ricky Mo. Tentu saja, James Gu juga melakukan banyak upaya dalam proses ini. Bahkan jika dia kemudian menyerahkan media Sengding kepada James Gu, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Selama bertahun-tahun, dia merupakan sahabatnya yang paling akrab, James Gu, dan perusahaan semacam itu tidak ada arti baginya. Ketika Ricky Mo mendirikan Sengding, dia tidak banyak berpikir. Pada saat itu, dia tidak lagi cocok dengan Herman Mo. Ketika dia muda, dia keras kepala dan tidak tahu bagaimana beradaptasi, jadi dia ingin mendirikan bisnis sendiri. Kemudian, meskipun permukaan perusahaan Mo terlihat masih bagus, itu sebenarnya bukan seperti yang kelihatan. Kalau bukan karena nasihat kakek Mo, dia tidak akan kembali untuk membersihkan kekacauan untuk perusahaan Mo. Saat ini, tidak ada lagi orang di keluarga Mo, tetapi perusahaan Mo masih ada, seperti sebelumnya. Media Sengding ini ada di tangan James Gu, dan semakin berkembang. Tuan. Sopir di barisan depan melihat Ricky Mo duduk di mobil dan melihat keluar gedung Media Sengding. Dia tidak tahu apa yang dia maksud. Dia ingin menunggu dengan tenang, tetapi Ricky Mo terlalu lama, tapi dia tidak bisa menahannya untuk memanggilnya. Ricky Mo tersadar kembali dan berbisik, jalan. Mobil berhenti di depan sebuah kafe. Sebuah kedai kopi tidak jauh dari Media Sengding. Itu adalah hari kerja dan juga waktu kerja, tidak banyak orang di jalan di luar, dan tidak ada orang di kafe. Setelah duduk, Ricky Mo mengeluarkan ponselnya dan memanggil James Gu, keluar. Hah, James Gu yang menerima panggilan itu masih terpana. Ricky Mo tidak banyak bicara, hanya mengatakan alamat kafe. Tentu saja, James Gu sangat akrab dengan lingkungan ini. Dia tahu itu ada di dekatnya ketika dia mendengar nama kafe. Kenapa kamu di sini? Kamu bahkan datang secara khusus untuk mencariku. Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu. Ricky Mo menutup telepon tanpa menunggu James Gu selesai bicara. James Gu memandang telepon dan berkata dengan marah, sikap ini tidak berubah dalam 10 tahun. Asisten yang baru saja mengirim dokumen berkata, Direktur Gu, ini semua perlu tanda tanganmu. Letakkan saja, kata James Gu ketika ia mengambil jaketnya dan berdiri, aku harus pergi. Ada apa tunggu aku kembali baru bicara. James Gu bergegas keluar dengan jaket dan ponselnya. Ricky Mo jarang datang mencarinya, masih di kafe, dan James Gu bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Ricky Mo. Setelah berpikir ke sana kemari dan tidak menemukan jawabannya, dia tidak mau memikirkannya lagi. Setelah bertahun-tahun, kapan dia bisa memikirkan apa yang ingin dilakukan Ricky Mo? Namun, dari pengalaman bertahun-tahun, tentu bukan hal yang baik bagi Ricky Mo untuk datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri. Bahkan jika ada hal yang baik, itu juga bukan gilirannya. James Gu menghela nafas. Yah, dia kenal Ricky Mo seumur hidupnya. Dia hanya pecundang. Menghibur dirinya sendiri, James Gu ngedumel dan memasuki lift. Ketika pintu lift terbuka, itu berpapasan dengan kelompok Lucy Sen. 997 mengadu padanya. Lucy Sen dan beberapa karyawan lainnya ada di belakangnya. Mereka mengangguk dan menyapa James Gu. Halo, Tuan Direktur Gu. Direktur Gu. James Gu, dengan tangan di belakangnya, mengangguk seolah ada hubungannya dengan itu. Matanya menatap ke segala arah dan akhirnya jatuh pada Lucy Sen. Lucy Sen mungkin baru saja kembali dari lokasi, dengan riasan cantik di wajahnya, tetapi sedikit lelah. Dia berdiri malas di dinding, dengan melipat tangannya, dan menatap James Gu, lalu memalingkan wajahnya.
James Gu mengerutkan bibir bawahnya dengan tidak senang, dan Lucy Sen bahkan tidak menatapnya, jadi dia tidak akan mencari muka di depannya. Karena itu, dia tidak berencana untuk berbicara dengan Lucy Sen, tetapi bertanya kepada orang-orang Lucy Sen, baru saja kembali dari lokasi. James Gu dan Lucy Sen tidak pernah berkomunikasi. Di perusahaan, keduanya memiliki sedikit hubungan. Meskipun hubungan antara keduanya tampaknya tidak berbeda, dalam industri hiburan bukanlah sesuatu yang mudah dihadapi baik di depan panggung dan di belakang layar. Jadi dapat dimengerti, melihat bahwa perusahaan bermaksud untuk mempromosikan Lucy Sen. Jika melihat hal ini, cukup untuk membuat orang merasa bahwa hubungan antara Lucy Sen dan James Gu tidak sederhana. Selama ada orang berbakat, perusahaan pada dasarnya akan memuji. Setelah yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang, perusahaan akan berusaha keras untuk memeras nilai artis, dan menganggap artis sebagai alat untuk menghasilkan uang. Selama beberapa tahun terakhir, apakah karena peran atau karena karakter Lucy Sen, ada banyak penggemar. Bersamaan dengan itu, ada banyak dukungan dan skenario. Banyak skenario buruk, serta produk dengan berita negatif, sebelum sampai di tangan manajernya, perusahaan sudah menolaknya langsung. Terlebih lagi, jika ada masalah dengan Lucy Sen, atasannya segera menghubungi manajernya. Manajer tersebut ditugaskan oleh James Gu ke Lucy Sen sendiri, tetapi pada saat itu, manajer hanya berpikir bahwa ia ingin mengolahnya dengan baik. Tapi setelah begitu lama, Lucy Sen seperti wajan anti lengket. Berita negatif tidak pernah menempel padanya. Dia sangat populer sehingga dia tidak pernah mengatur jadwal pekerjaannya sampai penuh. Ini bukan untuk membina Lucy Sen. Jelas ingin menjadikannya sebagai aset. Jadi, setelah mendengarkan kata-kata James Gu, manajer itu memikirkannya dengan hati-hati dan berkata dengan sangat hati-hati, meskipun ada sedikit masalah di tengah jalan, prosesnya cukup lancar. Kata-kata manajer sangat terukur dan singkat, tetapi informasi yang harus diungkapkan juga terungkap. Ketika Lucy Sen mendengar apa yang dikatakan manajer, dia tahu bahwa manajer itu sengaja mengatakan ini kepada James Gu. Pastinya telah terjadi sesuatu selama proses pembuatan film, jika tidak, mereka tidak akan kembali sampai sekarang, tentu sudah kembali lebih awal. Namun, ini masalah sepele bagi Lucy Sen. Apa yang bisa dilakukan ketika insiden sepele itu dikatakan di depan James Gu? Itu membuatnya seolah dia sedang mengadu padanya. Di tengah orang banyak, Lucy Sen tidak bisa mengatakan apa-apa, hanya menggerakkan sudut mulutnya. Benar saja, James Gu sedikit mengernyit ketika mendengarnya. Baru saja akan berbicara, Ricky mau meneleponnya lagi. James Gu mengeluarkan teleponnya dan melihatnya, lalu mengangkat kepalanya dan tersenyum dan berkata, sudah merepotkan. Dengan tersenyum di wajahnya, sebenarnya hatinya mengucapkan kata kasar. Ricky Mo hanya bisa bersabar dengan masalah Amandamu. Dia hanya berdiri di sini dan berbicara sebentar, dan Ricky Mo meneleponnya terus. Itu benar-benar membuat emosi, tetapi tidak berani mengatakannya. James Gu mengambil ponselnya dan pergi, meninggalkan pandangan semua orang sebelum menjawab telepon. Ia datang. Aku tidak melihatmu dalam 1 menit, aku pergi. Suara di ujung telepon itu tidak emosional. James Gu. 998 aku tidak percaya. James Gu mendengar kata-kata Ricky Mo dan bergegas ke kafe. Ketika dia tiba di kafe sudah kehabisan nafas, Ricky Mo kebetulan sudah menghabiskan kopinya. Ricky Mo mengangkat tangannya dan memandang jam di pergelangan tangannya, dan berkata, terlambat. Pelayan datang dan menuangkan segelas air. James Gu tidak bisa bicara, jadi dia hanya berkata, terima kasih, kepada pelayan, dan mengambil gelas untuk diminum. James Gu meminum air, lalu duduk, sepasang tangan ke belakang, lepas di belakang sofa. Tuan mudamu, aku berlari ke sini, lebih cepat daripada aku dikejar oleh gadis-gadis di sekolah menengah. Kamu bisa sedikit bertoleransi. Tuan mudamu yang tidak manusiawi dengan tanpa ekspresi bertanya, akhir-akhir ini sibuk. Topik itu bergeser ringan, seolah orang yang tidak manusiawi itu bukan dia sama sekali. Sama seperti sebelumnya, James Gu memandangnya dan bertanya dengan ragu, ada apa kamu mencariku? Dia bertanya dengan hati-hati. Bagaimanapun, Ricky Mo belum pernah datang kepadanya secara formal,
yang menyebabkan James Gu merasa sedikit frustrasi, khawatir tentang adanya sesuatu yang sangat penting. Bahkan Ricky Mo mengatakan bahwa dia ingin mentransfer media Sengding kepadanya, tetapi baru hanya dikatakannya melalui telepon. Setelah memberitahunya, ia langsung menutup telepon dan tidak memberikan waktu kepada James Gu untuk merespons. Pada saat dia bereaksi, pengacara telah datang ke pintu. Pengacara mengatakan Ricky Mo hanya memberinya 2 cara untuk menerima media Sengding atau menyumbangkan perusahaan. Ketika Sengding didirikan, itu tidak mudah karena tidak memiliki kemampuan finansial keluarga Mo. James Gu tahu kesulitannya, jadi tidak mungkin menyumbangkan perusahaan, jadi dia harus mengambil alih. Ricky Mo memikirkan hal ini, jadi dia membuat keputusan yang menentukan. James Gu terkadang berpikir bahwa Ricky Mo mungkin memiliki 2 atau 3 otak, 2 atau 3 hati, kalau tidak, dia tidak akan memiliki begitu banyak pikiran. Dia merasa bahwa pikiran Ricky Mo lebih jauh daripada orang normal. Ricky Mo memegang cangkir kopinya di depannya dengan satu tangan. Wajahnya ringan dan dia tidak bisa melihat emosinya, ada sedikit masalah. James Gu memotong, "Aku tidak percaya padamu, kamu ingin menipuku apa lagi? Katakan langsung, tipuanmu masih kurang padaku." Ricky Mo tertawa, "Aku akan memberitahumu yang sebenarnya." Begitu James Gu mendengar ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia menelan, "Kamu katakan." Pada saat ini, pelayan membawakan kopi. "Tuan, kopimu." James Gu dapat mencium aroma kopi favoritnya. James Gu hanya mencium baunya, tetapi tidak berani meminumnya. Bahkan Ricky Mo memesan kopi kesukaannya, yang tidak pernah diimpikan oleh James Gu. Dia tidak berani minum kopi sampai dia mendengar apa yang Ricky Mo ingin dia lakukan. "Jangan takut, ini benar-benar hal kecil." Ricky Mo memiliki peredaan yang serius. James Gu merasa bahwa dia akan mengalami koma, "Kamu segera beritahuku. Ayo jujur saja, ada apa?" "Aku ingin kamu membantuku membuat berita." Ricky Mo menyempitkan ekspresinya, kembali ke ketidakpeduliannya yang biasa di wajahnya. "Berita apa? Sepertinya itu hanya masalah kecil." James Gu menghela nafas lega, dan hendak minum kopinya ketika mendengar Ricky Mo berkata, "Berita yang berhubungan dengan Dodi." Mendengar ini, James Gu menyesap kopi, menatapnya, dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Meskipun dia sedikit terkejut, dia baru bisa memutuskan setelah selesai mendengarkan. 999 tidak berani menerima. Namun James Gu menunggu lama, dan dia tidak berbicara lagi. James Gu menunggu sampai hampir pingsan. "Maksudmu? Kabar macam apa yang kamu ingin aku buat tentang Dodi? Bisakah kamu menyelesaikannya sekaligus? Membuatku penasaran." James Gu menyesap kopi dengan tergesa-gesa. Dengan tema, "Dodi Xie masih hidup," berita itu menyebar ke seluruh dunia dalam waktu 12 jam. Ricky Mo menggenggam kedua tangannya, sedikit bersandar, ekspresinya tenang. James Gu bingung, dan bertanya dengan tidak percaya, "Apa katamu? Dodi Xie masih hidup?" Ricky Mo berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak tahu, menurut kebenaran, seharusnya sudah mati, tapi itu tidak penting. Aku hanya ingin semua orang mengira dia masih hidup." James Gu dapat memahami apa yang dimaksud Ricky Mo. "Maksudmu, menyuruhku membantumu menyebarkan rumor bahwa Dodi Xie masih hidup. Dan menyebarkan rumor di depan orang-orang di seluruh dunia." James Gu mengulurkan tangan dan menyeka wajahnya, dan menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku tidak bisa melakukan ini." Dia berkata, tanpa sadar untuk meraih kopi di depannya. Saat memikirkan bahwa Ricky Mo memberinya kopi yang enak ini, dia menarik kembali tangannya dalam diam dan tidak berani meminumnya. "Kalau tidak, aku akan membelikanmu 10 cangkir kopi dan mengembalikannya padamu." James Gu melambaikan tangannya, "Tidak, 100, 1000, 10.000 cangkir sudah cukup. Aku tidak akan melakukannya." Ricky Mo hanya berkata, "Apa kamu tahu alasan mengapa Lucy Sen begitu acuh tak acuh padamu?" James Gu tidak tahan lagi dan meledak amarahnya. Dia sangat akrab dengan Ricky Mo sehingga dia tahu semua kelemahannya. Untungnya, James Gu sudah lama menyadari bahwa dia mungkin tidak mendapatkan kemudahan dari Ricky Mo dalam hidupnya. Kalau tidak, dia benar-benar ingin mati. James Gu mengertakkan gigi dan berkata, "Baik, aku akan melakukan ini untukmu." Ricky Mo sedikit mengerutkan bibirnya,
menunjukkan senyum yang sangat puas, matanya tertuju pada kopi di depan James Gu, dan bertanya, apakah kopinya enak? James Gu mundur, dan berkata dengan waspada, enak, enak. Ricky Mo, apakah kamu masih mau? Tidak, tidak lagi. James Gu melambaikan tangannya dan berkata, tidak lagi, untuk menunjukkan penolakannya. James Gu mengerutkan kening dan meminum sisa kopinya, seperti meminum anggur pahit. Dia berkata pada dirinya sendiri, aku tidak mampu menerimanya. Seperti kata pepatah, jika terjadi kejanggalan, pasti ada dalangnya. Ini berlaku untuk siapa saja. Tetapi selalu ada orang yang tidak percaya pada kejahatan dan selalu memikirkan kebetulan. James Gu memutuskan untuk menjauh dari Ricky Mo di masa depan. Ricky Mo tersenyum dan berkata, kita tidak harus begitu sungkan. James Gu mencibir, kamu tidak sungkan saat menipu aku. Dodi Xie adalah selebritas internasional dan seorang dermawan terkenal. Ketika dia meninggal, beritanya luar biasa. Kamu bahkan menyuruhku membuat desas-desus bahwa dia masih hidup. Aku tidak dapat membayangkan bahwa jika kelak diketahui bahwa media Sengding adalah pembuat rumor, media Sengding tidak akan mendapat pujian sama sekali, dan memikirkan saja sudah sangat memusingkan. Ricky Mo menatapnya dengan tenang, aku percaya padamu. James Gu berkata, kamu hanya berdiri saja untuk bicara, tidak merasakan sakit punggung. Ricky Mo berhenti bicara, hanya menundukkan kepala dan mengaduk kopi. Berlaga anak bangsawan yang elegan dan mahal, tetapi dengan alis yang dalam dan tatapan yang tajam, memberikan perasaan hubungan yang saling terpisahkan. Dia tahu James Gu dengan baik. Bahkan jika dia tidak harus berurusan dengannya tentang Lucy Sen, dia akan tetap menyetujuinya. 1000 hidup ini mungkin sudah berakhir. Ricky Mo meneguk kopi dengan santai, dan berkata dengan nada santai kepada James Gu, jika sempat, mari kita makan malam bersama malam ini. James Gu memegangi dahinya dengan satu tangan, mendengus dingin, dan berkata dengan arogan, tidak mau makan. Saat berikutnya, dia mengalihkan pandangannya untuk melihat Ricky Mo, makan apa? Tidak apa-apa, kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Ricky Mo sepertinya sudah tahu bahwa James Gu akan seperti ini sejak lama, tidak mengherankan. James Gu menggerakkan bibirnya, baiklah, kamu masih punya hati nurani. Hanya pada saat inilah Ricky Mo memiliki rasa kemanusiaan terhadap James Gu. Jarang menemuinya beberapa kali dalam seumur hidup, jadi James Gu secara langsung tidak sungkan. Tanda hubung 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 tanda hubung. Ricky Mo dan James Gu pergi ke Jade Imperial untuk makan malam. Kedua pria itu duduk di dalam ruangan, saling berhadapan. Ricky Mo tampaknya tidak memiliki nafsu makan, tidak banyak menggerakkan sumpitnya, dan sering minum. Awalnya, wajah Ricky Mo terlihat dingin, dan James Gu menjadi tidak nafsu makan. Dia meletakkan sumpitnya dan bertanya kepada Ricky Mo, mengkhawatirkan Amanda. Ricky Mo hanya minum dan tidak berbicara. Aku belum pernah menanyakanmu secara detail sebelumnya tentang ini, bagaimana keadaan Amanda? Yang ingin dikatakan James Gu adalah penampilan Amanda-mu terlihat sangat buruk. Tapi ini tidak bisa dikatakan di depan Ricky Mo. Ricky Mo merenung sejenak, dengan nada tenang, hal terburuk adalah membiarkanmu dan Lucy Sen yang merawat Amanda. Mendengar ini, James Gu terkejut sehingga sepotong daging yang baru saja dijepit di sumpitnya jatuh kembali ke piring. Apa yang kamu bicarakan? James Gu melihat ke bawah dan meletakkan sumpitnya. Kata-kata Ricky Mo membuat James Gu merasa menyeramkan. Apa yang dimaksud dengan, yang terburuk adalah membiarkan kamu dan Lucy Sen menjaga Amanda? Ini jelas, jika hal yang tidak diharapkan terjadi pada Amanda-mu, maka kehidupan Ricky Mo mungkin akan berakhir. James Gu hanya merasakan badannya merinding, dan nada suaranya menjadi berat. Ricky, jangan pikirkan hal-hal ini. Amanda memiliki keberuntungannya sendiri, dan hal-hal belum mencapai sampai tahap itu. Aku baru saja merencanakan yang terburuk. Tentu saja, semuanya tidak akan sampai di sana. Sudut bibir Ricky Mo sedikit terangkat, seperti senyuman. Tapi James Gu tahu bahwa Ricky Mo serius. Jika Amanda-mu pergi suatu hari nanti, Ricky Mo benar-benar akan melakukannya. James Gu bukanlah orang yang bisa membujuk Ricky Mo. Ada beberapa hal yang tidak dapat dibujuk oleh siapapun.
Jika kamu memiliki sesuatu yang membutuhkanku, katakan saja. Aku akan melakukannya untukmu. Tentang urusan Dodi, aku akan melakukannya dengan baik. Oke, James Gu takut pada Ricky Mo lagi. Jika sebelumnya dia tidak bersedia, maka sekarang dia sangat bersedia. Ricky Mo mengangguk tanpa mengeluarkan suara. Ricky Mo melepaskan pegangan tangannya dan menoleh keluar jendela. Saatnya lampu menyala. Agak dingin di malam hari di pegunungan. Dia tidak tahu apakah Amanda Mu sudah makan. Ketika dia tidak berada di sekitar Amanda Mu, tidak ada yang memperhatikan apakah dia ada makan. Bisakah pelayan yang dia kirim ke sana bisa menjaga Amanda Mu? Hanya memikirkan hal-hal tersebut, Ricky Mo sedikit gelisah dan mulai menyesal. Padahal, harusnya sama saja meninggalkan Amanda Mu di rumah, bukan? Tetapi dia sangat pintar sehingga jika dia sedikit sibuk atau menganggur, Amanda Mu dapat menemukan sesuatu, dan kemudian dia akan memikirkannya. Dan Amanda Mu tidak bisa lagi menanggung beban apapun dari tubuh ke hati. Lebih baik menyuruhnya keluar daripada tinggal di rumah. Dengan Joanna Mo dan Charles Mo bersamanya setiap hari, lebih baik dia berada di lingkungan yang tertutup dan tenang tanpa diganggu oleh orang luar. Selanjutnya bab 1001 biarkan dia menjawab telepon.